Aceh, provinsi paling barat Indonesia. Provinsi ini terkenal dengan sejarah Islam tertua dan mempunyai hukum Islam sebagai penegaknya. Di samping itu, ternyata Aceh juga banyak menyimpan segudang misteri yang masih ada hingga kini. Seperti kisah legenda Gua Loyang Koro, yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Tanah Gayo sebagai gua penangkal bala. Di Aceh Tengah, ada juga misteri dan mitos seputar Danau Laut Tawar, hingga misteri Makam Putroneng. Inilah misteri di balik provinsi paling barat di Indonesia. Terletak di Takengon, Aceh Tengah, Gua Loyang Koro memiliki sejarah panjang, melalui masa kerajaan Raja Linge, kekuasaan raja di abad ke-12. Mencakup beberapa kota di Aceh, termasuk ke seluruh wilayah Takengon Aceh Tengah. Wilayah Takengon seringkali menjadi sasaran serangan dari kerajaan lain. Diceritakan dahulu, masyarakat Gayo sering membawa ternaknya dari pesisir menuju desa Isak. Kala itu banyak terjadi pencurian dan kejahatan sihir atau ilmu hitam, sehingga menyebabkan ternak-ternak tersebut hilang atau mati tanpa sebab. Diyakini hal ini merupakan ulah kerajaan lain, yang ingin menguasai Aceh Tengah. Setelah banyaknya korban bertebaran, Raja Linge memutuskan membuat satu jalan alternatif melalui Gua Loyang Koro, untuk menghindari bahaya kejahatan sihir dan ilmu hitam tersebut. Dengan melewati Gua Loyang Koro, hewan-hewan ternak akan terhindar dari kejahatan sihir, dan aman sampai tujuan. Ini karena dinding gua yang begitu tebal, tak dapat ditembus oleh kekuatan jahat. Jika sebelumnya masyarakat Gayo harus menempuh ratusan kilometer untuk menuju desa Isak, berkat jalan alternatif ini jarak yang harus ditempuh hanyalah 35 km saja. Kini seiring berkembangnya zaman dan perubahan alam, Gua Loyang Koro yang dulunya bisa tembus ke desa Isak, lambat laun mengalami perubahan kontur secara alami, hingga tak bisa lagi dijadikan sebagai jalan alternatif. Sejak dulu, masyarakat Gayo mempercayai berbagai mitos dan kisah misteri di balik Gua Loyang Koro, mulai dari kisah tentang sekelompok tentara yang tersesat, hingga anak muda menjadi histeris ketika berada di dalam gua. Dari sebuah kisah gua penangkal bala pada masa Raja Linge, tepat di muka gua, terdapat Danau Laut Tawar. Konon danau penuh misteri ini selalu minta tumbal setiap tahunnya. Danau Laut Tawar yang begitu mempesona ini ternyata memiliki kisah yang tak pernah terungkap. Suku Gayo, suku asli di Takengon, telah lama mengetahui beragam mitos di danau seluas 5.400 hektar ini. 2015 silam, warga dataran tinggi Gayo, sempat dihebohkan dengan munculnya angin puting beliung. Peristiwa yang terekam dalam video amatir ini lantas dihubung-hubungkan dengan kemunculan sosok penunggu Danau Laut Tawar, yang bernama Putri Ijo. Sosoknya dipercaya sebagai makhluk gaib penunggu Danau Laut Tawar, yang memiliki wujud seperti Putri Duyung. Menurut legenda, Putri Ijo siap memakan korban jika terjadi kejahatan di sekitar danau. Masyarakat Takengon juga percaya, keberadaan Danau Laut Tawar ini layaknya sebuah ubur-ubur, yang siap menerkam mangsanya masuk ke dasar danau. Masyarakat biasa mengenal kisah ini dengan nama balun bide atau lembide. Sosok lembide akan menggulung korbannya, kemudian menghisap darah korban melalui bagian di antara dua jari kaki. Sedangkan 2005 silam, masyarakat di sekitar Takengon juga sempat dihebohkan dengan berita kemunculan seekor naga besar dari Danau Laut Tawar. Selain kasus kemunculan seekor naga, 3 tahun lalu, salah satu warga Bener Meriah Takengon, hanyut dan tenggelam ke dasar danau. Pihak kepolisian melakukan proses pencarian untuk dikebumikan. Ada yang percaya dengan mitos ini, ada pula yang tidak.
Akan tetapi korban jiwa di Danau Laut Tawar, nyaris selalu terjadi tiap tahunnya. Selain kerap meminta tumbal, danau kebanggaan masyarakat Aceh ini juga menyimpan bom aktif seberat 1,5 ton. Di sini juga terdapat bom nanas, senjata yang sudah berkarat, peluru, serta bom kecil lainnya yang sudah melekat di bebatuan. Kisah misteri lainnya ada pada masa kekuasaan Raja Meurah Johan, di kota Lok Seumawe Aceh. Di masa pemerintahannya hampir sebagian masyarakat Aceh memeluk agama Islam. Meski terbilang mayoritas, suku Aceh telah lama hidup berdampingan dengan beragam suku, ras, agama dan tradisi dari berbagai macam daerah, salah satunya warga asli keturunan etnis Tionghoa. Kisah warga asli keturunan etnis Tionghoa paling terkenal dalam sejarah Aceh, bernama Putroneng. Putroneng pemilik nama asli Neanio Lianqi ini, merupakan jenderal Cina Buddha yang ingin menguasai daerah Aceh, tetapi usahanya tak berhasil. Setelah dalam pertempuran, sang jenderal berhasil ditaklukkan oleh pasukan Meurah Johan, sang ulama besar berasal dari kerajaan Perlak, asli Tanah Gayo. Setelah kalah dari peperangan di kota Lingke, Neanio Lianqi langsung memeluk agama Islam, dan namanya diberi gelar sebagai Putroneng. Putroneng hidup sekitar 1180 Masehi, dan kisahnya paling dikenal adalah cerita Putroneng, yang kabarnya memiliki 100 suami dari kalangan bangsawan Aceh. Dikisahkan, ia memiliki 99 suami, yang semuanya meninggal saat malam pertama, hanya suami ke-100 saja yang berhasil lolos dari kematian. Di masa hidupnya dulu Putroneng menyimpan banyak emas, sampai-sampai emas miliknya itu telah ditemukan penjaga makam, namun emas yang ditemukan ini, konon menghilang saat dibawa ke rumah. Kabarnya setiap bulan purnama akan muncul sesosok siluman harimau di sekitar makam. Masyarakat percaya barang siapa melihat sosok siluman harimau putih, maka akan mengalami demam tinggi. Makam sang jenderal cantik ini, terletak di pinggir jalan Trans Sumatera Medan Banda Aceh, memang syarat dengan kisah gaib. Konon ada kisah seorang guru, yang meninggal setelah mengambil foto di makam ini. Ada juga yang mengaku melihat siluet putih dalam foto, atau foto yang diambil tidak memperlihatkan gambar apapun. Masyarakat Takengon percaya, apabila seseorang membawa pulang salah satu bagian fosil berusia 7.000 tahun ini, maka akan menderita sakit, hingga membawa malapetaka. Yeah.